Dinda, buka. Suara itu tepat di depan pintu. Maghrib baru lewat beberapa menit. Gagang pintu kontrakan bergetar pelan. Bukan diketuk, tapi diputar. Dinda. Napas Dinda tercekat. Ia sendirian di rumah itu. Dan yang membuatnya tidak berani bergerak adalah satu hal. Orang yang memanggil namanya itu sudah meninggal 3 hari sebelum ia pindah ke sini. Dinda adalah anak rantau. Baru 3 minggu tinggal di kontrakan kecil di gang sempit kota itu. Ia kerja di minimarket. Hidupnya sederhana. Pulang sore, masak sendiri, tidur cepat. Gangguan itu dimulai di minggu pertama. Maghrib ketiga sejak ia pindah. Azan baru selesai. Langit masih redup. Ia sedang menyeduh mie instan ketika terdengar suara dari luar. Dinda lembut, seperti perempuan. Ia pikir tetangga. Ia buka pintu. Kosong. Gang sepi. Ia menganggap itu salah dengar. Besoknya terjadi lagi, persis setelah azan. Dinda lebih dekat, seperti tepat di depan pintu. Ia tidak langsung membuka. Ia mengintip dari jendela. Tidak ada siapapun. Sejak itu suara itu datang setiap maghrib. Selalu setelah azan. Tidak pernah siang, tidak pernah larut malam. Dan selalu menyebut namanya dengan jelas. Dinda. Dipenggal pelan, seolah yang memanggil berdiri sangat dekat. Dalam 1 menit pertama setiap kejadian, Dinda selalu mencoba berpikir logis. Anak kecil iseng, orang salah alamat. Tapi tidak pernah ada sosok yang terlihat. Sampai ia bertanya pada ibu warung di ujung gang. "Bu, ada yang suka manggil saya tiap maghrib nggak?" Ibu itu langsung diam. Tatapannya berubah. Jangan pernah jawab. Kenapa? Itu bukan manusia. Jawabannya singkat. Tidak mau menjelaskan lebih jauh. Sejak saat itu, Dinda mulai takut pulang menjelang maghrib. Mustahil ada orang berdiri di luar dalam kondisi seperti itu. Dinda duduk di kasur. Lampu dimatikan. Lalu terdengar langkah di teras. Basah. Dinda. Suaranya seperti tenggorokan penuh air. Tirai jendela bergerak perlahan, padahal tidak ada angin. Lalu terdengar gesekan di kaca, panjang, pelan. Ponselnya bergetar, nomor tak dikenal. Pesan masuk, kok nggak dibuka? Tubuhnya dingin. Ia tidak pernah memberi nomor pada siapapun di gang itu. Malam itu ia tidak tidur. 3 hari kemudian, maghrib lagi. Semua lampu dinyalakan. Televisi keras. Ia ingin menutup suara itu, tapi tetap terdengar. Dinda, aku di sini. Bukan dari luar, dari arah dapur. Televisi mati sendiri. Lampu meredup. Langkah kaki terdengar di lorong kecil menuju kamar mandi. Seret, pelan. Air keran menyala sendiri. Dinda, sekarang tepat di belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Ia lari keluar rumah dan mengetuk rumah tetangga. Di rumah saya ada orang. Tetangga menatapnya lama. Kamu tinggal sendiri? Iya. Yang sebelum kamu namanya juga Dinda. Tubuhnya lemas. Dia meninggal 3 hari sebelum kamu pindah. Dunia seperti berhenti. Meninggal gimana? Gantung diri. Maghrib. Sunyi. Berarti saat pertama kali suara itu terdengar, yang memanggil sudah tidak hidup. Keesokan paginya, Dinda kembali untuk mengemas barang. Ia ingin pergi hari itu juga. Rumah terlihat normal. Tidak ada apapun. Sampai ia melihat cermin lemari.
Ada tulisan di kaca berdebu. Bekas jari. "Kenapa kamu pakai namaku?" Tangannya gemetar. Ia yakin kemarin tidak ada tulisan itu. Lalu terdengar suara dari kamar mandi. Siang hari. Bukan maghrib. Dinda. Pintu kamar mandi terbuka pelan. Jejak kaki basah terlihat di lantai. Menuju arahnya. "Maaf, aku nggak tahu," bisiknya. Suara itu menirukan. "Maaf, aku nggak tahu." Persis suaranya. Ia menoleh ke cermin. Refleksinya tidak bergerak. Bayangan itu tersenyum, mengangkat tangan, sementara tubuhnya sendiri kaku. Saat itu Dinda sadar. Yang dipanggil selama ini bukan dirinya, tapi nama itu. Nama yang masih merasa rumah itu miliknya. Mungkin ia tidak sedang dipanggil keluar, tapi sedang diminta bertukar. Beberapa hari kemudian, warga menemukan kontrakan itu kosong. Pintu terbuka. Barang-barang masih ada. Koper setengah terisi. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada Dinda. Tetangga bersumpah semalam mereka masih melihat Dinda duduk di teras. Diam. Menatap lurus. Dengan wajah pucat. Dan sejak 3 hari terakhir, setiap maghrib, dari dalam kontrakan itu, terdengar 2 suara. Saling memanggil. "Dinda, Dinda." Tidak jelas mana yang lebih dulu. Dan tidak pernah ada yang berani menjawab. Karena di gang itu sekarang ada satu aturan. Jika setelah maghrib, ada yang memanggil namamu dari luar, apapun suaranya, seakrab apapun terdengarnya, jangan jawab. Karena bisa jadi yang menjawab nanti bukan kamu lagi. Jadi kalau nanti setelah maghrib ada yang memanggil namamu dari luar rumah, jangan buru-buru jawab. Jangan merasa itu cuma perasaan. Karena bisa saja yang memanggil bukan ingin bertemu, tapi ingin menggantikan. Kalau kamu suka cerita horor yang terasa nyata dan bikin susah tidur, dukung terus Updane Story. Subscribe sekarang, nyalakan loncengnya. Karena di sini cerita bukan cuma untuk didengar,